Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan firman Tuhan hari ini adalah perubahan ke arah dewasa rohani. Dewasa memang satu proses pertemuan dengan diri sendiri. Walau terasa pahit, jalani saja, jangan undur. Firman Tuhan berkata Nehemia 9 ayat 28, tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka, kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Kebanyakan orang Kristen adalah murid yang lambat. Ada orang yang perlu belajar satu pelajaran 40 sampai 50 kali agar baru bisa benar-benar mengerti Alkitab. Menggambarkan betapa cepatnya manusia melupakan pelajaran yang Tuhan ajarkan dan betapa cepatnya mereka kembali pada perilaku lamanya. Itulah sebabnya manusia perlu dihardik dengan masalah berulang-ulang agar mereka sadar dan kembali pada jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Nehemia 9 ayat 29, engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. Pertobatan identik dengan pengertian berbalik 180 derajat dari jalan-jalan yang salah kembali pada jalan yang benar. Jadi banyak yang harus ditinggalkan. Memang butuh proses untuk berubah atas semua kebiasaan buruk. Namun kita tetap harus berusaha untuk berubah menjadi lebih dewasa. Firman Tuhan berkata Ibrani 5 ayat 12 dan 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Pertumbuhan seringkali menyakitkan dan menakutkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa rasa takut kehilangan, dan tidak ada kerugian tanpa rasa sakit. Firman Tuhan berkata Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Meninggalkan sifat kanak-kanak butuh perubahan, dan kita harus berani meninggalkan kenyamanan. Lihat saja seorang anak yang baru belajar jalan, dia harus berani mengalami rasa sakit waktu terjatuh. Jatuh bangun berulang-ulang harus dialami sampai dia bisa tegak berdiri dan berjalan menjejakkan kakinya tanpa goyah. Firman Tuhan berkata Nehemia 9 ayat 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Kebiasaan baik memang memerlukan waktu untuk berkembang. Tidak ada obat, doa atau prinsip yang baik secara instan bisa memperbaiki kerusakan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Butuh kerja keras, usaha dan kemauan untuk meninggalkan dan menggantinya dengan yang baik. Firman Tuhan berkata Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Meskipun Tuhan dapat mengubah kita secara instan,
namun Dia memilih untuk membangun kita sedikit demi sedikit bersamaan dengan proses waktu. Sama seperti Allah membolehkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian sedikit demi sedikit. Yesus tidak pernah tergesa-gesa dalam mendewasakan muridnya. Tuhan lebih suka bekerja dalam hidup kita secara bertahap. Firman Tuhan berkata 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kebiasaan baik memerlukan waktu untuk berkembang. Karakter kita terbentuk dari kebiasaan perbuatan. Jika kita selalu melakukan hal-hal baik, maka akan baik pula karakter kita. Demikian pula sebaliknya, sebagai murid Kristus, kita pasti ditempa untuk menjadi sama seperti Kristus, supaya nyata kemajuan kita sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.